Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Anak-anakku, selamat berjumpa kembali pada pelajaran Al-Islam, pembelajaran ke-10 semester 1 tahun pelajaran tahun 2020-2021. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sholat sunnah munfarid bagian 2. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, adalah sholat sunnah duha. Satu pengertian. Sholat duha disebut juga sholat awabin, yaitu sholat sunnah yang dilakukan pada saat matahari sudah naik, kira-kira sepenggalah atau setinggi tombak, dan berakhir pada saat tergelincirnya matahari di waktu duhur. Pada zaman modern sekarang ini, untuk mengetahui waktu sholat termasuk waktu sholat duha, bisa diketahui dengan mudah melalui kalender, jadwal waktu sholat, maupun pada aplikasi handphone atau Android. Sholat duha dapat dikerjakan secara sendiri juga berjamaah. Pada semester 2 nanti, kalian akan mempelajari lebih jauh mengenai sholat sunnah duha yang dilakukan secara berjamaah. 2. Hukum sholat duha. Sholat duha termasuk sholat sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. 3. Jumlah rakaat. Sholat duha bisa dilaksanakan sebanyak 2, 4, 6, 8, atau 12 rakaat. 4. Keutamaan sholat duha. Apa sih keutamaannya? Yang pertama, mengerjakan sholat duha nilainya sama dengan bersedekah. Yang kedua, Allah akan mencukupi kebutuhan hidup orang yang mengerjakan sholat duha. Yang ketiga, orang yang menjaga sholat duha dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang banyak taubat. Yang D, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid yaitu sholat yang dilaksanakan ketika memasuki masjid dan dilaksanakan sebelum duduk. Jumlah rakaat sholat ini sebanyak 2 rakaat. Abu Qatadah radhiyallahu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'ataini qabla ayyajlisa." Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tahukah kalian bahwa sholat duha memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi kesehatan tubuh? Salah satu manfaat sholat duha adalah membuat otak menjadi rileks dan fresh, sehingga dapat menangkal terjadinya stres. Pada saat melaksanaan sholat duha, maka tubuh dapat mengeluarkan senyawa enkefalin dan endorfin yang dapat membuat otak fresh dan tenang. Tujuh juga dapat mengoptimalkan aliran darah menuju otak, sehingga nutrisi dan oksigen ke otak menjadi lebih dan meningkatkan daya berpikir.
Yang sholat safar. Sholat safar yaitu sholat yang dilakukan ketika hendak bepergian maupun pulang dari bepergian. Sholat safar ini dikerjakan secara sunnah bagi yang ingin beribadah umroh, haji, menuntut ilmu, berdagang, dan apapun yang penting bepergian jauh. Hukum sholat ini adalah sunnah. Apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak maka tidak akan mendapat dosa. Sholat ini dikerjakan untuk mendapat keridhaan Allah supaya perjalanan kita dilancarkan dan mendapat berkah ketika telah sampai di sana. Banyak sekali keutamaan dari menjalankan sholat sunnah ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Memohon ridha Allah atas perjalanan yang dilakukan. 2. Meminta perlindungan Allah selama perjalanan agar selamat sampai tujuan. 3. Memohon berkah dalam perjalanan baik sebelum berangkat, saat di jalan, dan ketika sampai ke tempat tujuan. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, menambah amal ibadah untuk timbangan di akhirat kelak. Sholat safar bisa dikerjakan sebanyak 2 rakaat maupun 4 rakaat. Tugas hari ini adalah tulislah doa setelah sholat duha. Tugas ditulis di buku tulis dan dikirim Japri ke Buandia ya. Jangan lupa Jumat depan ulangan harian 5 tanggal 13 November 2020 dengan materi sholat sunnah munfarid. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat dan tetap semangat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.